Hai Sobat Netizen, para internet marketer, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di video kali ini saya akan sharing nih gimana caranya kita beriklan di Google AdWords. Jadi video ini sangat penting untuk teman-teman yang memang pengen serius di internet marketing, walaupun teman-teman belum punya produk ataupun sudah punya produk. Nah, di video kali ini akan ada 5 hal sampai dengan akhir video yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama adalah perbedaan antara match type di dalam keyword Google AdWords. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita riset kata kunci. Kemudian yang ketiga, gimana caranya setup campaign. Yang kemudian yang keempat, gimana caranya setup AdWords. Kemudian yang terakhir, fitur-fitur yang lainnya. Kayak misalnya riset kata kunci dengan keyword planner ya. So, untuk teman-teman yang memang pengen serius nih di digital marketer, khususnya di Google Ads, wajib nih lihat video ini sampai dengan habis. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Nah, tujuan kenapa saya bikin materi ini tentang Google AdWords, karena saya kok melihatnya nggak tahu ya, benar atau salah teman-teman. Kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi. Saya lihat di luar itu kayaknya banyak sekali yang sudah bahas tentang Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, dan kemudian juga e-course-nya udah banyak banget. Padahal nih, teman-teman nih, 90% orang yang menggunakan internet itu hampir pasti, yang pertama menggunakan Gmail, kemudian yang kedua menggunakan Mbah Google. Ya nggak sih? Coba koreksi saya deh. Yang artinya sebenarnya target market kita di Google AdWords itu bisa jauh lebih banyak lagi nih teman-teman, untuk meningkatkan penjualan bisnis teman-teman. Itulah salah satu alasan kenapa di 2 bulan ke belakang saya lebih seneng beriklan di Google AdWords sebenarnya, bukan di Facebook Ads. So, dilihat saja video ini sampai habis supaya nanti setidaknya minimal sampai akhir video teman-teman sudah bisa nih beriklan sendiri. Oh ya, disclaimer di awal sebelum saya dibilang nggak jelas lah atau misalnya pelit ilmu lah dan yang lain sebagainya. Cuman saya nggak terlalu berpengaruh ya komentar-komentar seperti itu. Disclaimer di awal, video ini saya nggak akan bahas fitur-fitur advance-nya tentunya, karena videonya akan menjadi sangat panjang sekali durasinya dan akan sangat menjadi membosankan kalau menurut saya. Jadi nanti mungkin fitur-fitur advance-nya akan saya bikin video khusus deh. Jadi setidaknya minimal sampai dengan akhir video teman-teman setidaknya sudah bisa beriklan dulu deh. Untuk fitur-fitur advance-nya mungkin teman-teman bisa cari di video yang lain atau tinggal tunggu aja update video saya tentang fitur-fitur advance dari Google AdWords ini. Nah, supaya nggak ketinggalan nih materi-materi dari saya dan selalu dapat notifikasi, jangan lupa ya klik subscribe dan klik juga tombol loncengnya. Oke, sebelum kita jauh-jauh nih untuk membuat campaign atau akun Google AdWords-nya, yang pertama nih ada hal yang perlu teman-teman ketahui dulu. Yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama adalah perbedaan antara keyword dengan search query. Oke, saya jelaskan di sini ya. Keywords adalah suatu kata kunci atau frasa kunci yang akan kita targetkan dan akan kita masukkan ke dalam akun Google AdWords kita. Sementara kalau misalnya search query itu adalah kata kunci atau suatu frasa yang dimasukkan di dalam Google Search oleh seseorang yang menggunakan fitur google.com. Oke, bedanya sudah paham ya, bedanya antara keyword dengan search query. Kenapa kita harus paham perbedaan antara keyword dengan search query ini? Supaya teman-teman bisa paham hal yang kedua, apa itu? Yaitu match type keyword. Match type keyword di Google AdWords itu ada 5 macam nih teman-teman. Yang pertama adalah broad match, kemudian yang kedua adalah modify broad match, kemudian yang ketiga adalah fresh match, kemudian yang keempat adalah exact match, kemudian yang kelima adalah negative keyword. So, kita bahas satu-satu ya. Perhatikan ya. Yang pertama adalah broad match. Broad match itu sesuai dengan namanya, dia keyword dengan menargetkan search query lebih umum atau lebih luas lagi. Jadi misalnya nih, saya ingin ngiklan artikel saya, misalnya gamer wanita Indonesia, akan saya masukkan keyword tersebut ke dalam AdWords saya. Nah, di search query-nya mungkin orang-orang akan memasukkan misal hime-hime atau misalnya gamer-gamer wanita Indonesia. Nah, ada kemungkinan iklan saya itu akan ditampilkan oleh orang-orang yang nyari kata kunci tersebut.
Kenapa? Karena algoritma Google ini dia merelasikan atau mengkaitkan antara satu keyword yang dianggap berhubungan dengan keyword yang lain. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan iklan saya, walaupun keyword yang saya targetkan adalah gamer wanita Indonesia, bisa jadi iklan saya muncul ke orang-orang yang lagi nyari Kimi Hime di Google Search. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu algoritma di belakang Google, ya kan? Jadi kita nggak pernah tahu nih, kalau misalnya Google di broad match ini, iklan kita akan ditampilkan ke siapa, dan kata kunci yang kita targetkan itu akan dikaitkan dengan kata kunci apa. Kelebihan dari broad match keyword ini, yang pertama adalah kita bisa menargetkan audiens yang jauh lebih luas. Jadi dibandingkan dengan keyword-keyword yang lain atau match type yang lain, broad match keyword ini akan menghasilkan banyak sekali visitor atau banyak sekali traffic ke website kita. Kemudian kelebihan yang kedua adalah CPC atau cost per click atau biaya per klik iklan kita itu akan jauh lebih murah dibandingkan dengan match type keyword yang lainnya. Broad match keyword ini cocok untuk teman-teman yang memang baru mulai ngiklan di Google AdWords. Jadi nanti teman-teman akan bisa melihat dari demografi orang-orangnya, kemudian kata kunci yang relevan dengan iklan teman-teman itu apa. Nanti kalau yang tidak relevan ya sudah tinggal di-delete saja, atau nanti kita akan masukkan ke negatif keyword. Kita bahas di yang kelima ya nanti ya. Nah, kekurangannya adalah yaitu tadi karena kadang-kadang kita tidak tahu, ya bukan kadang-kadang ya, selalu kita tidak tahu algoritma Google itu seperti apa, kita tidak tahu kata kunci yang kita targetkan dengan broad match keyword ini itu akan direlasikan atau dikaitkan dengan kata kunci apa. Sehingga kualitas dari audiens yang masuk ke website kita itu kadang-kadang tidak bagus gitu, karena dia lagi nyari apa, kemudian ditargetkannya apa, ngelihat artikel kita ternyata tidak relevan. Seperti itu. Itu sih kelemahannya teman-teman untuk broad match keyword. Yang kedua, namanya modify broad match keyword. Nah, modify broad match keyword ini kita di dalam keywordsnya atau di dalam AdWords-nya kita tinggal tambahkan tanda plus di depan masing-masing setiap kata. Perbedaannya apa dengan broad match keyword? Kalau modify broad match keyword, kata yang kita masukkan ke dalam AdWords-nya itu harus ada di search query dari dari orang-orang yang menggunakan google.com. Contoh, jadi misalnya nih, saya menargetkan gamer wanita Indonesia. Di setiap masing katanya saya tambahkan tanda plus, gamer plus wanita plus Indonesia. Artinya, saya memerintahkan ke Google tolong dong tampilin iklan saya ke orang-orang yang memang memasukkan kata-kata tersebut. Hanya ada kata-kata tersebut, urutannya boleh ganti, atau 2 huruf aja atau 2 kata aja masuk ke search query-nya, iklan kita ada kemungkinan dimasukkan. Misalnya, ada orang nyari gamer wanita saja, itu ada kemungkinan iklan kita ditampilkan oleh ke orang tersebut. Atau misalnya gamer wanita Indonesia tahun 2020, bisa juga ditampilkan seperti itu. Atau tahun 2020 gamer Indonesia wanita, bisa juga ditampilkan seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara broad match keyword dengan modify broad match keyword. Nah, kelebihannya apa nih modify broad match keyword? Yang pertama, audiensnya masih cukup luas, cuman tidak lebih luas dibandingkan dengan broad match tentunya. Kemudian yang kedua, CPC-nya atau cost per kliknya lebih murah dibandingkan fresh match dengan exact match, tapi masih lebih sedikit mahal biasanya dibandingkan dengan broad match. Kekurangannya yaitu tadi relevansinya antara keyword dengan search query itu masih ada kemungkinan tidak relevan, atau kualitas audiensnya nanti masih ada kemungkinan tidak berkualitas, gitu sih kekurangannya ya. Oke, yang ketiga namanya fresh match keyword. Nah, kalau misalnya fresh match keyword itu kita tinggal menambahkan tanda petik di antara 2 kata yang mau kita masukkan sebagai fresh match keyword di iklan kita. Nah, fresh match keyword ini misalnya saya mau memasukkan atau mengincar kata kunci dengan fresh match keyword gamer wanita Indonesia. Di dalam search query, iklan kita hanya akan ditampilkan oleh orang-orang yang memasukkan kata gamer wanita Indonesia. Baik itu ada kata-kata lain di belakangnya atau ada kata-kata lain di depannya. Misalnya, gamer wanita Indonesia tahun 2020. Gamer wanita Indonesia tercantik. Seperti itu. Kita akan masih ditampilkan. Masih ada kemungkinan ditampilkan iklannya kalau misalnya kita menggunakan fresh match seperti itu. Kelebihannya tentunya relevansinya dia akan meningkat dibandingkan dengan 2 match type yang sebelumnya. Kekurangannya, CPC-nya lebih mahal. Yang keempat, exact match. Ini adalah match type kesukaan saya ya. Jadi kalau misalnya saya mau menggunakan match type, saya tinggal menambahkan tanda kurung
kotak di antara dua kata ya. Jadi misalnya lagi nih contohnya, saya memasukkan keyword saya di iklan saya gamer wanita Indonesia. Yang artinya iklan saya hanya akan ditampilkan ke orang-orang yang tepat mengetikkan kata tersebut, gamer wanita Indonesia. Sudah, yang lainnya tidak akan ditampilkan iklan saya. Kelebihannya, relevansinya akan sangat kuat sekali karena kita memang benar-benar menargetkan. Dan kekurangannya, CPC-nya lebih mahal dibandingkan dengan match type yang lain. Yang terakhir nih, namanya negative keyword. Nah, kalau misalnya kita mau dinegatifkan atau dieksklusikan keyword tersebut, kita tinggal nambahin tanda negatif di depan keyword kita. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya iklan kita tidak ditampilkan oleh orang yang mengetikkan kata kunci tersebut. Contohnya saya akan memasukkan AdWord misalnya kata kunci gamer wanita Indonesia. Kemudian saya masukkan negatif keyword misalnya cantik gitu ya. Nah, artinya nanti kalau misalnya ada orang yang akan mengetikkan gamer wanita Indonesia cantik, iklan saya akan ada kemungkinan tidak ditampilkan oleh orang tersebut. Kenapa? Karena ada kata cantiknya. Itulah yang disebut dengan negative keyword. So, sampai sini teman-teman paham ya, match type di dalam AdWords itu seperti apa? Ini amat sangat penting teman-teman pahamin, supaya nanti teman-teman bisa menargetkan goals teman-teman dalam beriklan apa. Apakah hanya untuk traffic aja, artinya kita menggunakan broad match, atau kita ingin meningkatkan penjualan, artinya kita pakai price match atau exact match. Oke, sampai sini oke ya, masih belum panas ya. Kita akan lanjut ya. Step berikutnya adalah kita akan bikin akun Google AdWords. Nah, caranya gimana? Yuk kita lihat layar nih. Jadi yang pertama kali teman-teman sudah pasti ya harus punya Gmail dulu. Kalau udah pastilah punya Gmail lah, hampir semua orang sekarang udah punya Gmail ya. Kalau belum punya, bikin sendiri aja. Gimana cara bikinnya? Gampang, tinggal cari aja. Gampang banget lah bikin Gmail. Oke, kita langsung aja masuk ke Google AdWords. Oke, nah kalau misalnya sudah, kita akan masuk ke sini. Nah, kita akan ditampilkan layar seperti ini. Kita langsung aja get started. Kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke layar yang ini nih, ini nggak usah diklik-klik yang lain. Ini teman-teman klik aja yang di bawah ya. Explore more campaign option and tools. Kita akan diarahkan ke layar yang berikutnya. Jadi kita nggak usah ikutin apa yang disuruh Google ya. Jadi tinggal klik yang bacaan yang di bawah aja. Kita akan diarahkan ke sini. Nah, kalau misalnya udah masuk, teman-teman nggak usah pilih pilihan yang ada di sini. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Cuman mungkin nggak di video ini ya. Di video-video yang lain saya akan jelaskan satu persatu deh. Poinnya teman-teman di sini akan harus bisa ngiklan aja dulu. Nah, nggak pilih yang ini, pilih aja yang di bawah nih. Create an account without a campaign gitu ya. Kita klik. Kayak ini tinggal kita submit aja. Kemudian kita tinggal explore your campaign. Ini adalah dashboard kita ya, dashboard Google Ads kita. Nah, kita akan banyak bekerja di sini, jadi teman-teman harus familiar nih dengan fitur-fiturnya. Sekali lagi di sini saya hanya akan sampaikan ke teman-teman sampai teman-teman bisa beriklan. Untuk urusan tools-tools yang lain mungkin di lain video akan saya jelaskan ya. Seperti ini bentuknya teman-teman. Kalau misalnya pengen bikin new campaign, tinggal klik aja new campaign. Cuman di sini kita belum new campaign ya. Kita harus tahu dulu keyword yang mau kita incar itu apa. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Gimana caranya kita riset kata kunci? Untuk riset kata kunci nih, teman-teman klik aja tools and setting. Di sini nanti akan ada keyword planner. Nah, di dalam keyword planner nih kita ada dua cara nih. Gimana caranya kita mendapatkan keyword atau kata kunci atau ide kata kunci. Yang pertama adalah discover new keyword, yang kedua adalah dengan menggunakan website. Oh ya, dua pilihan ini adalah yang pertama kita akan mendapatkan kata kunci yang akan kita incar. Kemudian yang get search volume and forecast adalah kalau misalnya kita sudah mendapatkan kata kunci, kemudian kita masukkan di forecastnya. Nah, kira-kira di Google akan memperkirakan tuh atau mengasumsikan berapa lu akan mendapatkan klik, berapa CPC-nya dan yang lain sebagainya. Cuman poinnya yang pertama kita discover new keyword aja dulu ya. Nah, discover new keyword seperti yang saya katakan sebelumnya ada dua macam, start with keyword sama start with website. Jadi misal nih teman-teman punya kompetitor, misalnya jualin hijab, kemudian kompetitornya siapa dan dia sudah punya website, masukin aja website dia di sini. Masukin website dia, kemudian nanti
use entire site, baru nanti tinggal di search aja. Nah, teman-teman akan dapat tuh kata kunci yang dia incar, yang bisa kita incar juga gitu. Nah, cuman sekarang kita akan mulai dari keyword aja dulu ya. Misalnya saya mau jualan detox itu smart detox itu untuk diet. Nah, misalnya saya masukkan suplemen diet sehat. Ada nggak ya? Kita coba aja dulu ya. Get result. Oh, nggak ada di sini. Misalnya kita pilih yang lain ya. Misal diet sehat, misalnya gini. Get result. Oke, di sini saya akan ditampilkan kata kunci yang yang disarankan oleh Google. Di sini competition-nya adalah low, medium. Competition itu artinya sudah berapa banyak orang yang mengincar kata kunci tersebut ya. Biasanya sih kalau saya ya, mungkin master-master yang lain beda. Kalau saya memasukkan yang setidaknya monthly search-nya itu di atas 1.000 atau 1K, kemudian competition-nya yang high. Kenapa yang high? Artinya di sana memang dicari kata kunci tersebut sama orang-orang. Artinya kan memang ya menguntungkan kata kuncinya gitu. Terus kalau misalnya udah nih, saya akan pilih yang average monthly search-nya yang tinggi dulu ya. Nah, 10 di sini ada 10.000 sampai dengan 100.000. Nah, tips dari saya adalah kata kunci yang teman-teman gunakan adalah buying keyword. Buying keyword tuh gini, misalnya harga suplemen diet sehat, harga suplemen detox, yang kayak gitu. Pada saat orang sudah mencari harga, itu kan dia keinginan untuk belinya itu kan lebih tinggi. Itu yang disebut dengan buying keyword. Jangan hanya memasukkan diet sehat atau cara diet sehat. Itu artinya dia masih belum pengen beli, tapi hanya ingin mencari informasi aja. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen langsung hard sell. Jadi sekarang kita cari aja dulu nih di sini. Nah, misalnya di sini saya dapat nih cara diet sehat dan cepat. Ini tinggal kita klik aja, kita select, kemudian cara diet sehat alami, kemudian murah. Saya tidak akan masukkan kata murah, mungkin kata murah nanti saya akan masukkan ke negatif keyword saya. Kenapa? Karena smart detox ini bukan barang murah kayak gitu. Nah, ini cocok sekali kalau misalnya teman-teman mau jualan barang mahal atau barang branded, misalnya pengen jualan sepeda Brompton gitu ya. Nah, sepeda Brompton misalnya harga yang teman-teman jual adalah yang ori atau yang harganya memang premium. Ya udah, murah, ada kata murah itu dijadikan negatif keyword aja supaya nanti iklan teman-teman itu tidak ditampilkan oleh orang-orang yang mengetikkan beli sepeda Brompton murah kayak gitu. Karena mungkin sepeda yang teman-teman jual adalah yang ori, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kita cari lagi misalnya nih, cara diet sehat tanpa olahraga. Oke, misalnya sudah nih, ini kan kita udah dapat ya, 3 ya. Udah dapat 3, nah tinggal kita copy. Nah, biasanya sih saya akan masukkan ke Excel. Saya akan simpen ke Excel untuk kata kuncinya yang sudah didapatkan. Tentunya teman-teman kalau misalnya pengen ngiklan itu nggak hanya 3 kata kunci tersebut ya. Bisa setidaknya minimal 20 kata kunci lah teman-teman masukkan atau teman-teman cari. Tapi di sini untuk mempersingkat durasi ya. Oke. Saya akan masukkan 3 aja, setidaknya teman-teman nangkep caranya seperti apa. Oke, ini akan saya masukkan ke Excel terlebih dahulu. Ini tinggal, tadi kan udah kita copy ya. Ini kalau misalnya udah kita select, tinggal kita copy, kita akan masukkan ke Excel kita. Nah, kita kopas seperti ini. Nah, sudah, kalau misalnya sudah kita kopas seperti ini, cara diet sehat dan cepat, cara diet sehat alami, sama cara diet sehat tanpa olahraga, inilah kata kunci yang akan kita incar, teman-teman. Nah, sudah selesai sampai situ? Belum. Nah, misalnya nih, ini kan broad match keyword ya, teman-teman ya. Ini broad match keyword. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masukkan sebagai fresh match, biasanya sih saya memasukkan incaran kata kuncinya hanya fresh match dan exact match. Artinya di sini tinggal kita tambahin aja nih. Kita tambahin tanda kurung seperti ini ya, untuk fresh match-nya seperti ini. Kemudian kalau ya ini untuk fresh match-nya satu-satu kita tambahin seperti ini. Kita tambahin ini adalah fresh match. Kemudian untuk yang exact match ini tinggal kita tambahin tanda kurung kotak seperti ini ya. Apa sih tandanya ini namanya? Pokoknya itulah ya, tanda kurung tapi yang kotak. Kayak gini. Oke, sudah.
Ini kan berarti kita mengincar yang broad match, kemudian yang press match, kemudian sama yang exact match. Jadi yang broad match ini biasanya tidak saya incar sih, karena saya langsung jualan gitu ya. Jadi saya nggak mau traffic lagi, saya pengen langsung jualan. Ini saya hapus saja. Jadi ada 6 kata kunci yang akan kita incar, yang press match dan yang broad match, seperti itu. Oke, sudah selesai kata kunci ini. Baru nanti nih, langkah berikutnya kita masuk ke bikin campaign. Nah, untuk bikin campaign, teman-teman masuk lagi aja ke homepage-nya, ke dari Google Ads ini. Nah, gampang caranya tinggal kita klik yang tanda plus ini, new campaign. Kemudian ini nggak usah pilih aja create a campaign without a goals guidance gitu ya. Udah. Nah, dalam kasus ini saya akan bikin yang search, bukan yang display, yang shopping, video, app atau yang lainnya. Kalau misalnya yang video, misalnya teman-teman bisa ngiklan di YouTube atau di Google Display dan ya di website-website yang sudah bekerja sama dengan Google. Jadi untuk saat ini kita pilih aja yang search ya, karena menurut saya dengan Google Search juga udah amat sangat bisa melejitkan penjualan kita gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Google Search di sini. Nah, ini bisa untuk phone call, untuk aplikasi download, atau bisa website visit. Kita pilih aja untuk website visit. Kemudian kita akan pilih untuk website yang kita punya. Nah, ini adalah website saya. Ini kelebihan. Nah, ini adalah website saya yang sudah saya punya. Nah, tinggal saya masukkan di sini. Sudah selesai, tinggal kita continue. Atau misalnya teman-teman pengen mendapatkan penjualan langsung via telepon, berarti phone call. Atau misalnya teman-teman jualannya di Shopee, yang masukin aja link Shopee teman-teman, link toko Shopee teman-teman atau Tokopedia, masukin aja linknya di sini. Nah, contoh saya kan ini adalah website saya sendiri. Oke, tinggal masukkan continue. Kalau misalnya teman-teman pakai marketplace, masukin aja link toko teman-teman di sana. Nanti orang-orang yang mengklik iklan teman-teman itu langsung diarahkan ke Shopee gitu. Asik ya? Jadi mereka tinggal belanjanya di Shopee. Oke. Ini campaign name-nya yang pertama, campaign name-nya misalnya saya namain Smart Detox saja gitu ya. Smart Detox Search. Oke. Kemudian search network ini kita uncheck aja. Kenapa di uncheck? Karena kalau misalnya kita masukkan ini, kan sebenarnya Google tuh pengennya kita terus ngiklan ya. Kemudian setiap kali kita ngiklan kita bayar uang ya. Dan setiap klik kita dapat banyak klik, kita ya keluar uang buat mereka. Nah, mereka bikin search network sama display network supaya iklan kita ditampilkan ke sebanyak-banyaknya orang, supaya banyak orang yang klik, yang artinya kita bayarnya makin mahal, yang artinya Google dapat uang banyak gitu ya. Jadi sini kita uncheck aja yang search network sama display network. Sudah. Kemudian location-nya. Oh ya, di sini ada show more setting ya. Di sini ada start and dates. Kalau misalnya teman-teman pengen, saya pengen ngiklannya sampai dengan tanggal sekian aja deh. Atau misalnya ngiklannya mau cuma 7 hari aja deh. Ini bisa ditentukan juga. Kemudian juga di sini di settingnya campaign URL option ini nggak usah, dynamic search ad setting ini juga nggak usah. Yang penting hanya ada di start and end dates gitu. Kemudian ini location ya. Location kita pilih aja misalnya, atau enter another location. Ini bisa kita klik aja advanced search. Misalnya saya mau di Jakarta, atau ini aja deh, add location in bulk. Saya mau targetkan orang-orang yang di Jakarta, yang di Depok, kemudian yang di Bogor sama Bekasi. Misalnya Jabodetabek aja ya, sama Tangerang gitu ya. Jabodetabek aja, kemudian saya tinggal search di sini. Nah, di sini ada Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Ini tinggal kita target. Nah, berarti kan masuknya Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, tinggal kita save gitu. Asik ya. Ini kalau misalnya kita mau memasukkan lokasi, tergantung nih lokasi jualannya teman-teman ada di mana. Ada di Palembang kah, Jawa Timur kah, Malang kah, tinggal masukin caranya kayak gitu aja. Sudah di sini. Sekali lagi, untuk di video ini saya tidak terlalu menjelaskan terlalu dalam. Nanti mungkin di video-video berikutnya. Sebenarnya di sini ada location app option, cuman saya belum jelaskan di sini ya. Tunggu aja videonya berikutnya. Oke? Tapi jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya dapat update. Oke. Bahasanya ini penting. Saya maunya Indonesia aja, tinggal yang Inggrisnya tinggal kita hapus gitu ya. Kemudian sini audiensnya di sini juga sekali lagi dia advance sekali, jadi belum saya jelaskan. Yang penting bisa beriklan aja dulu. Budgetnya ini adalah budget hariannya. Misalnya budget hariannya saya mau 100.000 aja gitu ya.
Oke, ini bidding kita pilih untuk yang manual aja ya. Di sini nggak usah dipilih sama sekali nih teman-teman, clicks atau apapun yang ada di sini. Ini tinggal kita klik aja yang di sini, select bid strategi. Kemudian di sini kita pilih yang manual CPC aja. Kenapa saya milih ini? Karena sekali lagi Google pengennya kita dapat klik banyak supaya mereka dapat uang banyak, kita mengeluarkan cost banyak. Kalau misalnya manual CPC, nanti kita bisa atur tuh cost-nya seperti apa. Saya mau iklan saya itu emang benar-benar under my control atau bisa sangat saya atur gitu ya. Jadi bukan diserahkan sepenuhnya kepada Google gitu. Sudah teman-teman. Nah, di sini ada ad extension. Ad extension sekali lagi belum saya jelaskan di sini karena sangat butuh waktu kalau misalnya saya jelaskan. Poinnya teman-teman bisa beriklan aja dulu ya. Nanti tinggal ditunggu aja update video dari saya. Tinggal klik aja atau misalnya komen aja. Saya mau jelasin dong tentang ad extension gitu ya. Kalau nggak mau ya udah nggak usah di komen ya. Sudah selesai di bagian campaign-nya. Kita tinggal save and continue. Nah, kalau misalnya sudah, biasanya sih akan dapat informasi seperti ini. Your account cannot show ads. Start running ads, enter your billing information. Ini adalah billing information atau untuk pembayarannya, entah pakai kartu kredit atau di transfer. Jadi kita masuk, ini adalah ad group. Oke, ini kita masuk ad group. Ini ad group 1, ad group name, ad group 1 ya. Oke. Nah, di sini kan udah di ini ya, udah diatur ininya tuh kata kuncinya. Kata kuncinya dia ngambil dari sini karena dia berasal dari website saya. Jadi si Google ini ngelihat website ini kata kuncinya ini, jadi langsung dimasukin. Ini ada suggestion dari dia. Nah, misalnya saya nggak mau, misalnya saya maunya adalah kata kunci yang sudah kita riset tadi ya. Kita masukkan aja, tinggal kita kopas aja kayak gini, seperti ini. Default bidnya ini biasanya sih saya masukkan 3.000 sih. Jadi 3.000 per kata kunci gitu ya. Nah, biasanya sih di sini teman-teman ada ini ya, average CPC-nya. Biasanya sih kalau disarankan oleh orang-orang adalah average CPC-nya. Jadi pada saat teman-teman udah memasukkan kata kunci di sini pasti akan muncul nih average CPC-nya tuh berapa? 1.843. Ya sudah, biasanya kalau misalnya nggak ada average CPC-nya, biasanya saya masukkan 3.000. Tapi kalau misalnya ada average CPC di sini, saya akan masukkan sesuai aja, misalnya 1.900. Bid CPC itu apa? Jadi gini, untuk default bidnya itu berapa besar atau berapa rupiah yang mau kita keluarkan untuk sebuah kata kunci maksimal. Kalau misalnya saya masukkan 1.900, artinya setiap kata kunci saya nggak mau lebih bayar, saya nggak mau bayar lebih dari 1.900. Kayak gitu teman-teman. Itu adalah default bidnya untuk CPC. Dan yang kita ambil adalah yang di sini nih, average CPC-nya. Di sini ada 1.200, saya masukkan 1.900 misalnya. Dari yang tadi ya. Oke, sudah. Ini untuk ad group-nya, teman-teman juga bisa langsung bikin 2 ad group, tapi sekarang kita bikin 1 aja dulu. Kemudian kita save and continue. Baru nanti kita akan masuk ke create ads-nya. Sudah, ini adalah iklan yang akan kita buat. Jadi iklannya kita juga bisa bikin langsung 2 atau 3 iklan atau 4 iklan, terserah. Ini adalah final URL-nya. Kalau misalnya teman-teman jualan di Shopee atau di Marketplace atau Tokopedia, Blibli atau Bukalapak, masukin aja tokonya di sini, di final URL ini. Oke, kita masukkan headline-nya ini. Headline adalah iklan yang akan dimunculkan atau yang akan dilihat oleh orang yang mencari kata kunci yang kita targetkan tadi, gitu ya. Kata-katanya biasanya sih saran saya adalah kata-kata kunci yang bukan kata kunci, headline yang solutif dari suatu masalah. Misal, yang saya jual adalah Smart Detox. Smart Detox ini adalah suplemen untuk diet, bisa diet tanpa olahraga. Kan biasanya masalah orang adalah diet tapi olahraganya berat gitu ya. Ya sudah, saya masukkan misalnya mau diet tanpa olahraga kayak gitu. Smart Detox. Oh ya, dia maksimal 30 kata ya teman-teman ya. Jadi maksimalkan nih. Mau diet tanpa olahraga, Smart Detox, solusi diet tanpa. Oke. Smart Detox, solusi diet. Kalau saya tambahin tanpa olahraga, dia nggak akan cukup. Terus kemudian headline 3-nya misalnya diet mudah dengan Smart Detox gitu ya teman-teman. Jadi saran saya adalah headline itu headline yang solutif. Misalnya teman-teman jualan hijab. Nah,
hijab ini dia apa sih kelebihan hijab teman-teman yang bisa diberikan oleh audiens teman-teman supaya itu iklan teman-teman mau diklik sama orang kayak gitu. Jadi jangan hanya jual hijab murah kayak gitu ya. Itu ya mainstream sekali lah. Berikan satu headline yang killer headline lah poinnya, yang berbeda dari iklan-iklan yang lain gitu, yang bisa teman-teman berikan kepada audiens teman-teman. Gitu ya, kurang lebih ya, kuncinya adalah membuat headline. Nah, ini adalah display pad. Display pad adalah yang akan muncul di sini nih. Linknya akan muncul di sini. Misal, di sini saya bikin diet tanpa olahraga. Oke. Diet mudah gitu ya. Maksimal dia 15 ya. Nah, dia adalah yang akan muncul di sini. Diet sinergismartdetox.id, diet mudah. Walaupun linknya bukan yang ini kayak gitu. Nah, deskripsi di sini akan muncul yang kata-kata yang akan muncul di iklan kita yang sebelah bawah ini setelah kata-kata headline. Misalnya mau tubuh Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa bikin deskripsi keduanya. Cuma di sini hanya opsional aja ya. Boleh deskripsi duanya nggak dibikin juga. Cuma baiknya sih dibikin. Di sini contoh aja, saya nggak akan bikin untuk deskripsi keduanya. Sudah selesai. Kemudian teman-teman kalau misalnya pengen bikin ads yang lain atau iklan yang lain, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya bisa bikin 2, 3, 5 ads atau iklan. Di sini saya tidak akan bikin. Kemudian kalau misalnya sudah, tinggal kita save and continue. Nah, ini adalah konfirmasi untuk Clicks 2 daily estimate. Di sini akan di-review ya. Walaupun estimasinya nggak selalu seperti ini ya. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Mungkin teman-teman akan ditampilkan berbeda nih. Tapi dalam kasus saya, estimasi dari Google per harinya saya akan mendapatkan 2 klik, dengan per harinya itu hanya 2.268. Nanti bisa kita targetkan yang lain nih, misalnya kata kuncinya lebih banyak, karena kan di sini saya kata kuncinya hanya menggunakan sedikit tadi ya. Tadi saya sarankan bisa 15 sampai dengan 20 kata kunci yang press match dan exact match seperti itu. Sudah selesai, continue to campaign. Sudah, iklan saya sudah berjalan. Kayak gitu teman-teman. Gampang ya, tinggal kita pantau aja iklannya nanti akan seperti apa. Cuma di sini ads-nya nggak akan running karena saya belum bayar apa-apa. Oh ya, kita masuk sekarang ke gimana caranya top up akun ads teman-teman. Nah, untuk top up teman-teman tinggal klik aja tombol tang yang ada di sini, kemudian billing, kita masuk ke summary. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke billing setup seperti ini, yang perlu kita pilih adalah yang bagian sini nih. Sini ya. How to pay, manual payment, kita pilih yang manual payment. Kemudian sama payment method ada credit card sama money transfer. Kita pilih yang money transfer. Kalau misalnya sudah dipilih dua ini, tinggal kita checklist, agree, kemudian kita submit. Nanti kita akan diarahkan ke billing setup dari si Google AdWords-nya nih. Kayak gini ya. Nah, print dispatch initiate bisa ATM bank, kemudian internet bank, kemudian juga langsung ke banknya kita transfer kayak gitu. Nah, untuk iniannya apa namanya? Teman-teman nanti akan dikasih virtual account number-nya. Untuk bank code-nya dikasih, kemudian virtual account number-nya juga dikasih, tinggal kita transfer ke sana seperti itu. Kalau misalnya lupa atau misalnya pengen ini, kita screen capture aja di bagian sini atau dicatat atau difoto langsung. Terus kalau misalnya sudah nih teman-teman sudah transfer, nanti uangnya akan masuk. Nanti kalau misalnya uangnya sudah masuk, iklannya akan berjalan dengan sendirinya. Kayak gitu teman-teman. Asik ya, seru ya. So gitu aja teman-teman, gimana caranya kita beriklan di Google AdWords. Gampang kan ya ternyata bikin iklan di Google. Sekali lagi tentunya saya tidak akan bahas yang lain-lainnya, mungkin yang tingkat advance dan yang lain sebagainya. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen ada yang di request gimana caranya Google AdWords, misalnya Google Display kah atau apakah, atau apa itu Ad Extension kah, langsung aja isi di kolom komentar ya. Jadi langsung aja, Mas bikin dong materi Google Ad yang ini kayak gitu. Nanti saya akan bikinin demi kalian kayak gitu ya. So semoga sukses teman-teman. Kalau misalnya yang teman-teman sudah pengen beriklan di Google AdWords, salam sukses.